Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Adiba Korunisa. Ada Pak. Muhammad Zaki Zaidan. Hadir Pak. Dewi Kumalasari. Hadir Pak. Oh iya, nanti minta tolong ya sama Mas Zaki, kalau temannya yang tidak masuk pada pagi hari ini dicatat, nanti bisa disampaikan ke saya. Siap Pak. Selanjutnya untuk materi pada pagi hari ini yaitu perakitan komputer. Share screen. Sudah kelihatan? Halo. Sampun Pak. Buat ya. Oke, pertama yaitu perakitan komputer. Perakitan komputer yaitu merakit semua komponen komputer ke PC atau komputer yang siap dipakai. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Sedangkan motherboard adalah pusat kendali yang mengontrol pekerjaan semua komponen yang terhubung. Bagian ini juga mengontrol satu daya atau daya listrik pada tiap-tiap komponen komputer. Semua lalu lintas yang ada di perangkat penyimpanan hard disk CD-ROM melalui perangkat input data, keyboard, mouse, sampai ke printer dikendalikan oleh motherboard. Nah, berikut komponen-komponen di dalam sebuah komputer. Yang pertama yaitu ada casing, kedua power supply, ketiga ada motherboard atau mainboard, terus ada RAM, prosesor, hard disk, heatsink fan, optical drive, kabel data, perangkat display, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, persiapan perakitan komputer. Yang pertama yaitu siapkan komponen perangkat keras yang dengan meletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Jangan lupa untuk memeriksa semua komponen perangkat keras dan sesuaikan dengan tipenya agar sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua yaitu siapkan buku manual yang biasanya ada pada setiap komponen. Karena buku manual sangat penting, jadi jangan sampai hilang. Sebab bisa dijadikan sebagai referensi dan petunjuk untuk melakukan pemasangan atau instalasi semua komponen ketika melakukan perakitan komputer. Yang ketiga yaitu siapkan semua peralatan yang digunakan untuk merakit komputer, seperti obeng plus dan minus, tang, hingga yang paling penting adalah gelang antistatis, karena dapat mencegah terjadinya korslet, konslet atau short circuit. Yang keempat atau yang terakhir yaitu siapkan juga drive CD atau CD-ROM yang merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilupakan karena perangkat keras tidak bisa berfungsi tanpa adanya benda ini. Maka dari itu, persiapan driver dari masing-masing komponen untuk memastikan proses perakitan berjalan mulus tanpa hambatan. Oh ya, ini nanti maksudnya drive CD itu bukan CD-ROM ya, tapi drive kayak apa namanya, yang di dalamnya yang ini software, bukan hardware. Terus langkah-langkah merakit komputer. Yang pertama yaitu pasang prosesor pada motherboard.
Caranya yaitu pertama, menentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor pada motherboard yang biasanya di area terpojok. Yang kedua, angkat tuas pengunci soket sehingga terbuka. Nah, jadi sebelum kita memasukkan prosesor ke dalam motherboard itu, kita angkat dulu tuas pengunci soket atau bisa dibuka untuk dimasukkan prosesnya ke dalam motherboard. Terus sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Jika ia dorong prosesor ke dalam soket hingga terpasang dengan benar. Terus yang terakhir, kunci lagi dengan tuas pengunci supaya prosesornya tidak terlepas dari motherboard. Yang kedua yaitu pasang motherboard. Pasang motherboard pada casing dengan cara menempatkan sesuai dengan yang ada pada lubang di antara casing serta lubang motherboard, lalu kunci dengan menggunakan skrup. Nah, jadi tadi pemasangan prosesor itu masih di luar ya, belum dimasukkan. Maksudnya di luar itu motherboardnya belum dimasukkan ke dalam casing. Terus yang ketiga, pasang pendingin atau heatsink fan. Jika prosesor juga sudah dipasang, maka saatnya untuk memasang heatsink fan agar mencegah prosesor menjadi panas. Unit pendingin ini ditempatkan pada prosesor dan dilengkapi dengan perangkat penahan agar tidak lepas. Pertama, lapisi pendingin dengan gel konduktif atau penghantar panas. Jika heatsink Anda memiliki kipas, konektor daya kipas atau kipas tersambung ke motherboard. Nah, jadi heatsink fan itu terletaknya di atas prosesor. Jadi makanya itu yang dipasang pertama itu prosesor, terus kemudian motherboard, dan ketiga itu heatsink fan. Heatsink fan itu gunanya untuk mendinginkan prosesor. Terus yang keempat, memasang memori RAM. Cara memasang RAM sebenarnya mudah saja dan tidak sesulit ketika memasang modul yang lain. Karena untuk memasangnya cukup buka tuas tempat RAM, kemudian diletakkan atau ditempelkan. Jika RAM sudah dimasukkan dalam posisi yang benar dan rata, maka selanjutnya adalah tutup atau kunci kembali tuas yang ada di mainboard tempat kita tadi memasang RAM. Nah, jadi RAM itu ada kayak jari-jari gitu. Nah, kita itu sebelum masang itu harus dipastikan kayak harus pas gitu loh tempat kayak lubangnya. Nah, jadi kalau tidak pas nanti tidak bisa dikunci itu. Terus yang kelima ada power supply. Nah, pada saat membeli casing, power supply sudah terpasang secara otomatis. Namun jika ternyata power supply belum terpasang, maka lakukan cara di bawah ini. Nah, jadi sebelum kita memasang itu kita lihat dulu power supply-nya itu pisahan apa udah dirakit. Nah, kalaupun belum dirakit, jadi ini cara memasangnya. Nah, yang pertama tempatkan power supply di belakang casing dan kencangkan dengan skrup. Terus pasang konektor daya dari power supply ke motherboard bersama dengan kabel-kabelnya. Nah, biasanya kita itu motherboard itu biasanya jadi satu sama casing. Nah, kalau kita seumpama pin rakit terus kita beli power supply-nya pisahan, jadi kita harus masang sendiri gitu. Terus yang keenam yaitu pasang kabel motherboard dan casing. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pasang kabel koneksi IGA primer dan sekunder pada motherboard. Sambungkan kabel koneksi serial beserta dengan paralel pada konektor di motherboard atau khusus motherboard non-ATX. Terdapat lubang pada bagian belakang casing yang ada di tempat konektor. Tambahkan yang berupa slot dan dapat dimasukkan. Lalu buka terminal lubang tertutup yang terbuat dari plat pengunci skrup. Kemudian masukkan saja terminal yang hendak dipasang, lalu pasang lagi skrupnya. Sambungkan kabel koneksi mouse dan keyboard ke motherboard. Terus koneksi kabel lainnya seperti LED, speaker internal, dan port
pada casing komputer. Nah, maksudnya itu kita setelah itu kita memasang kabel-kabel. Nah, jadi kabel-kabel itu gunanya untuk menghubungkan motherboard dengan komponen yang lain. Gitu. Terus yang ketujuh ada pasang drive atau DVD-ROM. Tahap berikutnya adalah dengan memasang drive, misalnya seperti hard disk, CD-ROM atau DVD-ROM dengan cara di bawah ini. Yaitu pertama masukkan drive ke casing dari depan dengan cara menyesuaikan pengaturan jumper atau seperti master atau slave pada driver. Lalu pasanglah skrup agar driver tidak kendor. Lanjutkan dengan menyambungkan kabel IDE pada driver serta konektor yang ada di motherboard. Karena konektor utama yang akan digunakan terlebih dahulu. Ketika kabel IDE terhubung ke dua drive pertama ditetapkan sebagai master dan yang lainnya sebagai slave sebagai pengatur jumper. Dua drive tambahan dapat dihubungkan melalui konektor IDE sekunder pada motherboard. Terus sambungkan kabel daya dari catu daya setiap drive. Terus yang ke-8, pasang card adapter. Biasanya card adapter yang dipasangkan merupakan adapter SCSI, kartu video, kartu suara, hingga modem. Cara memasangnya sendiri adalah dengan memasangkan adaptor kartu pada slot yang ada di motherboard. Lalu tekan saja hingga konektornya dapat masuk sepenuhnya. Lalu masukkan skrup sebagai kartu cadangannya. Yang ke-9, fase terakhir dari rakitan komputer. Untuk langkah terakhir dari proses ini, ketika unit komputer sudah tertutup selubung dan skrupnya, lalu sambungan kabel yang ada di adaptor AC pada outlet dinding, kemudian sambungkanlah konektor monitornya pada konektor kartu grafis, konektor kabel keyboard, serta konektor mouse ke konektor mouse. Nah, tadi untuk materi dari perakitan komputer. Nah, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi gini ya, perakitan komputer tuh sebenarnya sangat penting bagi seluruh kalangan sih. Soalnya kan gini, kita kan sebagai pengoperasi komputer kan sebenarnya inginlah komputernya itu berjalan lancar, terus gak ada kendala, terus
Selain itu, apalagi yang suka gaming itu biasanya suka yang speknya spek tinggi, bukan seperti komputer-komputer abal-abal. Nah, jadi itu gunanya kita belajar perakitan komputer tuh kita bisa merakit sebuah PC dengan komponen-komponen banyak varian. Maksudnya itu kita itu bisa milih gitu loh, kayak mau pilih hard disk yang berapa, terus mau dikasih berapa, gitu. Nah, jadi itu kita bisa memilih banyak varian. Nah, selain itu kan kayak RAM-nya kan juga bisa ditambah dari 1 menjadi 2, 3. Kenapa ini? Mati satu kah? Mas Zaki Sepertinya Kak Isa gitu ada gini. Gue PC. Mas Petrina. Halo Pak, saya mau tanya Pak. boleh, silakan. Ini saya Muhammad Zaki Zaidan, MPM 19340006. Mau bertanya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika tentang drive CD, jika perakitan komputer tidak memakai software dasar, bagaimana Pak? Apakah bisa beraplikasi atau bagaimana? Yang driver tadi toh. Iya Pak. Nah, driver itu gini, driver itu sangat penting bagi sebuah komputer. Soalnya apa? Nah, jadi itu kayak misalnya sebuah motor lah ya. Sebuah motor itu pasti butuh mesin. Nah, begitupun dengan komputer harus butuh driver untuk menjalankan seperti aplikasi-aplikasi lain gitu. Kayak sebuah komponen utama lah dalam sebuah komputer. Nah, jadi kita harus diinstal dulu drivernya. Memang bisa komputer seumpama motor kan nggak pakai mesin, emang bisa digunain, dijalanin bisa, tapi nggak bisa dihidupin, ya harus kalian dorong gitu. Perumpamannya seperti itu. Oke, selanjutnya. Terima kasih Pak. Gimana, sudah jelas belum Mas Zaki Zaidan? Oh, sampun Pak, sampun. Nah, dari Mbak Dewi Kumalasari, ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk pelajaran perakitan komputer. Pak, saya mau lagi Pak. Oh ya, silakan. Pak, untuk ini kan perakitannya untuk era segini ya. Ada kemungkinan untuk kedepannya perakitan itu bisa berubah enggak sih Pak? Berubah gimana maksudnya? Seperti yang Bapak jelaskan, jadi kita harus merakit dari sebuah PC, ada kerangkanya, masang part per bagian-bagiannya begitu. Kalau untuk PC yang modelnya campur sama monitornya itu gimana? PC sama monitor. Nah, kalau PC sama monitor tuh setahu saya itu pisah ya. Nah, itu kalau yang campur jadi satu itu yang jadul setahuku. Nah, jadi itu kalau yang campur jadi satu itu belum pernah nyoba. Nah, tapi kalau yang terpisah saya sudah pernah lihat gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu harus runtut seperti yang disampaikan tadi, saya sampaikan lewat PPT tadi. Nah, jika tidak runtut nanti ini terjadi banyak kesalahan gitu. Soalnya harus runtut. Iya.
mungkin cukup itu ya dari saya untuk hari ini. Nah, terus untuk penugasan minggu depan, mungkin kalian ini apa tugasnya buat video merakit sebuah komputer. Nah, mungkin kalau bisa offline nanti bisa ke sekolahan buat merakit secara langsung, terus di video diupload di YouTube. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.